Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Berjumpa kembali dengan Akidah Channel pada kesempatan kali ini, spesial untuk ikhwan fillah semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih dalam video-video yang terbaru dari si penghujat laknatullah. Untuk kesempatan kali ini kita akan membuka satu video dari si Udin yang kelihatannya semakin hari kita lihat ya, semakin miris keadaannya. Bahkan kalau kita dengarkan, kita lihat nafasnya pun dalam berbicara sudah ngos-ngosan. Apakah ini sebuah jawaban bahwa si Udin ini sebenarnya di negeri orang ini dalam keadaan yang sangat memprihatinkan? Kelihatan di depannya saja, di depan publik itu kelihatan bisa tertawa. Nah, tapi ada satu tuntutan yang memang harus dilakukan oleh si Udin, yaitu menghujat, membahas keyakinan orang lain, dan yang pastinya tidak seharusnya dia melakukan itu. Nah, mohon maaf sahabat-sahabat semuanya yang mungkin kemarin sempat terputus ya sewaktu saya mengadakan live streaming, dikarenakan ada sesuatu hal, yaitu perangkat saya bermasalah dan alhamdulillah sekarang sudah lancar. Nah, kita nanti akan tetap melakukan satu bantahan dan mengedukasi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dalam membentengi umat dan sekaligus membantah para penghujat seperti si Udin ini. Yang mungkin ya, kalau sekarang ini sudah bulan berapa, si Udin ini hampir kehabisan nafas ya di sana ya. Kehabisan napas, visanya hampir habis. Jadi tinggal sedikit lagi. Sebenarnya kalau kita lihat si Udin ini sudah menahan karena di detik-detik akhir waktunya dia tinggal di negeri orang, tapi dia belum mendapatkan alasan supaya dia mendapatkan suaka. Nah, di sini seharusnya dia berpikir bahwa hidup di negeri orang ini sudah dijawab sama istrinya, tidak ada enaknya sama sekali, tidak ada damainya sama sekali. Dia lebih damai hidup di Indonesia, tapi ya memang namanya orang sudah gabrul akalnya ya, jadi tidak berpikir sampai di sana, mikir kemauannya sendiri. Pada akhirnya selalu berpikir mencari hujatan-hujatan baru untuk meraup donasi, juga untuk meraup AdSense dari YouTube-nya. Nah, jadi dia itu sehari-hari itu mencari akalnya itu bukan untuk berpikir berpikir supaya dia aman untuk pulang ke Indonesia atau minta maaf atau yang lain-lain lah. Tapi si Udin ini kelihatannya malah mencari hujatan-hujatan baru yang bisa membuat panasnya suasana anak-anak bangsa dan membuat suasana kerukunan umat beragama ini semakin gaduh gitu. Jadi untuk saat ini coba kita dengarkan video terbaru dari si Udin ini. Dia ngomong apa? Kita lihat dulu judulnya itu. Inilah kelebihan dan cemumek dari Quran Gotoloco katanya. Jadi untuk yang kali ini dia kelihatannya itu curahan hatinya atas keterguncangan umat RT 16 dengan semakin banyaknya orang bersyahadat. Semakin banyak yang bersyahadat, semakin banyak yang mu'alaf. Jadi keterguncangannya si Udin ini diungkapkan melalui kata-kata di video ini yang dinarasikan terhadap satu nama, yaitu Pak Dan Cemumek. Sebenarnya Pak Dan Cemumek ini sudah beberapa saat yang lalu, tapi si Udin 15 hari menghilang
dia tidak bisa membahas itu karena mungkin YouTube-nya sedang bermasalah. Nah, sekarang baru berkomentar dia. Bagaimana dia berkomentar? Kita dengarkan coba videonya. Waktu Indonesia ataupun dimanapun kita berada, saya tertarik untuk mengomentari seorang yang lagi viral, mu'alaf dari Manado. Dia bilang kelebihan kitab mereka daripada kitab yang lain. Itu sungguh menyenangkan saya untuk mengomentarinya. Dan saudara-saudara, bagaimanapun saya adalah benteng kekristenan, benteng untuk menjawab itu semua. Bukan ingin mengurus agama orang lain ataupun ingin terkenal, tetapi saya harus memberikan jawaban apa yang mereka komentari, apa yang mereka isukan di media sosial. Nah, jadi di sini dia mendengarkan Pak Dance Mume itu mu'alaf bersyahadat. Jadi dia mengatakan dia juga membentengi umat. Sebenarnya kalau kita lihat konteksnya membentengi umat itu, seharusnya dia memberikan satu pencerahan melalui ajaran-ajaran yang ada di Bible. Sebenarnya konteksnya mempertebal iman untuk jemaatnya supaya tidak mudah tergoyahkan oleh penyampaian-penyampaian orang lain. Bukan berarti dia ini membentengi umat dia, umat terjemahan ya, dengan membuka ajaran orang lain, membuka kitab orang lain untuk dinarasikan satu kebencian dengan tafsir yang berbeda, ditafsirkan sendiri sesuka hati. Tapi kalau dia ingin belajar saja untuk pribadi, itu no problem ya, nggak masalah. Tapi kalau seandainya membentengi umat, membuka Al-Quran, dinarasikan sendiri dengan nada-nada kebencian seperti itu namanya bukan membentengi umatnya. Nah, terkecuali disampaikan dengan cara yang benar. Ingin tahu Islam seperti apa, Mbah Udin, kan seperti itu. Nah, dia melihat Pak Dance Mume ini dianggapnya mu'alaf sepele gitu. Nah, Pak Dance kan sudah mengatakan kebenaran ada di Islam seperti itu ya. Nah, apakah si Udin ini tahu kalau Pak Dance ini mempelajari Islam ini sudah lama? Sebelum dia mu'alaf ini mempelajari Al-Quran, ajaran Islam ini dia mempelajarinya berapa tahun, kan si Udin nggak tahu. Nah, di sini narasinya tuh ngecek gitu, ngecek Pak Dance, tahu-tahu merasa tahu Islam gitu, tahu Islam. Nah, si Udin ini merasa dia lebih tahu. Nah, di sini sebenarnya ada keterguncangan. Dia yang setiap hari berusaha menghujat bagaimana caranya orang ini murtad, ternyata fenomena yang terjadi adalah orang yang bersyahadat. Jadi sebenarnya hatinya tidak terima, yang berusaha dia, yang panen kita gitu ya, yang menanam dia, yang panen kita. Kenapa? Dia menanam keburukan, menebarkan kebencian kepada orang lain, sehingga bagi orang-orang yang berpikir melihat fakta, apakah orang-orang itu akan tetap mengikuti si Udin? Nah, seperti itu ya. Kalau nggak mau jadi pengikutnya si Udin, pada akhirnya apa ya, bersyahadat, karena melihat si Udin ini sudah tidak pantas lagi kalau untuk diikuti, kan seperti itu jemaatnya. Begitu ikhwan fillah semuanya ya. Coba kita dengarkan lagi videonya. Saya berkewajiban untuk itu, bukan karena saya kepo, cari urusan, cari perkara. Karena selama saya masuk Kristen ini, saya bilang, kenapa kok nggak ada pendeta yang berani menjawab mereka? Kenapa pendeta tidak meluruskan pendapat-pendapat mereka itu? Dan lebih daripada itu, kekristenan dihina, diejek selama ini, diam saja, tidak dijawab. Apalagi
kalau saudara tahu isi dari kitab Botoloco itu sangat menghina, sangat menghina. Nah, seperti ini ya, hal-hal seperti ini yang memang selalu dinarasikan oleh si Udin ya. Dia merasa lebih tahu tentang Al-Quran. Bagaimana dia menarasikan? Contoh seperti ini ya. Dia mengatakan orang muslim ini, umat muslim ini menghinakan gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari kacamata umat muslim, ya enggak gitu. Memang dikatakan orang-orang kafir gitu ya. Dikatakan orang kafir itu kan berarti orang yang berada di luar keyakinan Islam gitu kan. Nah, si Udin ini baper, dia merasa terhinakan. Nah, di sini kalau memang terhinakan ya, pastinya umat Islam di Indonesia ini melihat orang-orang non muslim itu sangat berbeda, tapi kenyataannya tidak. Dalam bergaul secara bermasyarakat, untuk hubungan sosial bermasyarakat, ya baik-baik saja tanpa melihat imannya apa gitu, keyakinannya apa. Nah, di sini si Udin ini merasa lebih tahu. Tapi apapun itu, semakin si Udin menyampaikan satu hal yang tidak seharusnya dengan niat kebencian seperti ini, insya Allah semakin banyak orang yang tersadar akan kesesatannya, sehingga banyak saudara-saudara di RT sebelah itu berpindah ke Islam, menjadi seorang mu'alaf, karena melihat fakta-fakta setiap hari itu. Melihat fakta-fakta setiap hari ini, semakin banyak orang bisa berpikir ternyata Islam itu seperti apa. Dia berpikir sendiri, menelaah sendiri, dan pada akhirnya bisa memutuskan. Tapi semua itu tidak luput dari datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini si Udin ini itulah, dia merasa lebih tahu tentang Islam, sehingga kalau ada orang yang bersyahadat ya, dia merasa begini, saya lo tahu Islam, saya lo murtad gitu. Kenapa orang itu baru tahu Islam tapi sudah bersyahadat gitu. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang bersyahadat ini mengenal si Udin? Kan tidak. Apakah si Udin ini mengenal orang-orang yang bersyahadat ini? Kan tidak. Apakah si Udin ini tahu sebelum kawan-kawan bersyahadat ini sudah mempelajari Islam tuh bahkan puluhan tahun? Kan tidak tahu si Udin. Nah, di sini dia merasa, orang kalau merasa sok pintar seperti ini, jadi kepintaran orang lain itu dianggapnya tidak ada apa-apanya, sehingga orang lain itu belajar Islam itu 20 tahun dianggapnya baru mengenal Islam. Seperti itu. Itulah kesombongan yang dimiliki si Udin gitu. Jadi begitulah kawan-kawan ya. Coba kita dengarkan lagi videonya. Bahkan boleh untuk mematikan, untuk membunuh, untuk memenggal lehernya. Itu sangat mengerikan, saudara-saudara. Sehingga saya harus menjawabnya. Saya harus tampil terdepan. Makanya saya sudah menulis 5 buku sebelum saya masuk penjara. Kemudian ketika saya di dalam penjara, saya menulis lagi 5 buku. Dan setelah keluar dari penjara, saya menulis 5 buku lagi. Semua untuk mempertahankan iman kekristenan itu. Nah, di sini dia mengatakan ya, munculnya kebencian di dalam ajaran orang ini dan perintah membunuh dan lain-lain. Ikhwan fillah semuanya ya, kalau kita sebagai seorang muslim sangat paham, tidak ada satu peristiwa pun yang dikatakan si Udin ini. Kita hidup normal-normal saja dalam bermasyarakat. Nah, orang seperti si Udin ini, dia berteriak hujan-hujan di depan orang, padahal itu adalah hari panas. Seperti itu. Jadi orang gila ya seperti itu. Kalau orang gila itu memang seperti itu. Nah, kalau si Udin ini bukan gila dalam artian seperti orang stres yang ada di pinggir jalan, tidak. Tapi pemahaman orang gila gitu. Tapi kemauan orang waras. Jadi
kemauannya saja yang nggak gila itu. Itulah kawan-kawan ya, selalu bernarasi Islam ini seperti ini, Islam ini seperti ini, tapi kenapa kamu mu'alaf gitu. Nah seperti itu, kenapa kamu mu'alaf bersyahadat sedangkan Islam seperti ini gitu ya. Nah dia nggak sadar, semakin dia menghinakan Islam, semakin membongkar dirinya, membongkar ajaran yang diikutinya. Orang bertanya, apakah di dalam ajaran yang diikuti si Udin ini ya mengajarkan hujatan dan seperti apa yang dilakukan si Udin ini? Dia berkata tidak menghinakan, ya, tidak menghinakan. Dia tidak sadar gitu loh. Berarti memang orang ini tidak pernah merenungi dirinya sendiri atas apa yang dia perbuat. Dia tidak pernah menelaah apa yang saya lakukan sehingga saya dijadikan tersangka, kan seperti itu. Nah tapi dia sadar kalau menjadi tersangka, contohnya dia kabur nggak balik-balik, itu berarti kan ada sisi ketakutan karena dia disangka jatuhi status menjadi seorang tersangka gitu kan, jadi dia takut nggak balik-balik gitu kan. Tapi dia nggak pernah mengintrospeksi dirinya, apa sih kesalahan yang dia lakukan sehingga dia menjadi seorang tersangka. Nah apa katanya? Saya nggak menghinakan katanya. Nggak menghinakan gimana? Nggak ngecek gimana? Nggak sadar ternyata dia selama ini dia menista. Ya contoh seperti ini, bikin konten tak ada satupun yang dibahas membawa ayat Bible, satu pun nggak ada. Nah kan seperti itu. Yang dibahas apa? Di dalam Islam seperti ini, dalam Islam seperti ini. Kenapa kamu mu'alaf? Ya asasi. Kalau Pak dan Cemume itu bersyahadat mu'alaf, ya berarti Pak dan C itu merasakan titik kebenaran yang ada di dalam Islam. Kalaupun kamu katakan kamu belum tahu tentang Islam sebenarnya, kenapa kamu bersyahadat? Saya lo lebih tahu, malah murtad. Ini kamu gak waras kok. Iya. Ya itu akhirnya apa? Ya seperti ini. Sudah diniati murtad untuk menghujat gitu kan. Tadi siang waktu Amerika saya menulis sebuah khutbah kewajiban keharusan kita untuk mempertahankan iman. Jadi iman kita itu harus dipertahankan. Kenapa? Karena iman itu adalah pemberian karunia Roh Kudus, karunia dari Tuhan Yesus Kristus untuk percaya, untuk iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka harus dipertahankan. Demikian juga saya harus mempertahankan kekristenan dari ancaman-ancaman, dari ejekan-ejekan yang telah dilakukan oleh mereka selama ini. Jadi ya memang namanya kita punya keyakinan itu, kita sama-sama punya kewajiban untuk membentengi umat. Ya, sama-sama kita punya kewajiban untuk membentengi umat, tetapi dengan cara menyampaikan apa yang ada di dalam kitab yang kita imani untuk mempertebal iman kita, sekaligus iman saudara-saudara kita, sehingga tidak mudah tergoyahkan dan tidak mudah dikikis imannya oleh orang lain. Yang kedua, kita boleh ya sebagai perbandingan pengetahuan memberikan wawasan kepada saudara kita bahwa di dalam di dalam Bible seperti ini. Nah, kalau si Udin di Al-Quran seperti ini, tapi dengan konteks menyampaikan yang benar. Contoh, kalau kita mengatakan di dalam Bible edukasi kita ya, ada yang bertanya,
seperti apa toh Bible itu? Statusnya Yesus sebagai siapa? Nah, kita bacakan pasalnya yang sesuai yang tertulis gitu. Kan seperti itu. Sama dengan apa kalau ada jemaat gereja itu tanya, Mbak Udin, seperti apa toh isi Al-Quran itu tentang ketuhanan? Dibacakan, diartikan yang sesuai yang tertulis gitu, biar dipahami sendiri, direnungi. Kalau si Udin kan enggak. Di Islam itu diajarkan membunuh, tapi tidak dikasih tahu konteksnya, membunuh dalam peperangan. Emang kamu kalau diserang orang Belanda gitu, penjajah itu terus dipauk itu ya, kita diserang dengan senjata terus kamu mengandalkan ajaran kasih, kita terus meluk itu ya. Kasih di sini nih, kasih berbangsa, bertoleransi, hidup bermasyarakat, menghargai orang lain, menghormati orang lain, tetapi konteksnya bukan orang yang akan merebut hak kita sebagai warga negara, harga diri kita, seperti itu. Kalau Indonesia mau direbut orang lain terus kita diam saja. Kalau kita mau dibunuh orang, mau kita diam saja. Kita dihinakan orang lain, mau diam saja. Tetap kita memiliki harga diri, tapi konteksnya kita membela diri dengan hal yang benar juga. Nah, disinilah si Udin ini. Narasi kebencian seperti inilah yang sangat berbahaya, sangat berbahaya untuk anak-anak bangsa. Anak bangsa bagaimana? Generasi-generasi penerus kita. Jangan sampai anak-anak bangsa, generasi-generasi penerus kita itu mendapatkan video si Udin ini ditelan mentah-mentah tanpa ada edukasi dari umat muslim. Coba kalau anak-anak bangsa, anak-anak kita tuh dengerin, Islam itu mengajarkan membunuh seperti itu. Nah, terpotong, jaringannya hilang. Yang selalu teringat apa? Islam mengajarkan membunuh. Tidak dilihat membunuh seperti apa, peperangan atau dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memang ajaran Islam ini mengajarkan apa yang seperti dikatakan si Udin, habis, nggak usah besok-besok. Sudah dari dulu minoritas seperti Udin ini sudah lenyap, tapi kenyataannya tidak kan? Tidak, karena memang yang dikatakan si Udin ini hanya hoax, hanya menggiring publik supaya muncul kebencian terhadap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membenci umat Islam. Seperti itu. Karena sudah kehilangan akal bagaimana caranya membentengi umatnya dan bagaimana caranya membendung gejolak semakin banyaknya orang bersyahadat. Nah, ini sudah kehilangan akal dia. Nah, si Dance Mumet ini memang orangnya mumet, makanya dia lagi sering diwawancarai oleh banyak orang, oleh banyak channel mereka itu, sehingga saking senangnya dia ngomong yang ngawur. Nah, kita lihat dulu apa kata dia ya. Luar biasa saya ketemu dengan Ustaz. Yang ngawur tuh si Udin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ersajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga saudaraku Pak Ersajo selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat ya Pak Ersa. Ya kan? Napasnya udah ngap-ngapan si Udin ini. Nunggu saatnya KO dia. Termasuk para mantan pendeta, ya, termasuk saya juga walaupun sebulan. Sudah pusing dia sebenarnya. Orang baru sebulan masuk Gotoloco, ikut ajaran Gotoloco,
bisa menilai kelebihan dari Gotoloco? Sekarang begini ya, apapun yang dinarasikan si Udin ini mengatakan Gotoloco ya, sebenarnya dia mau menghindar tentang ajaran yang dikatakan itu, dinarasikan Gotoloco itu ajaran Islam, seperti itu ya. Tapi begini, kalau dia tidak menyebutkan nama Padan Cemume, itu berarti arahnya bukan di Islam, hanya mungkin kita menerka-nerka saja. Tapi saat dia mengatakan Gotoloco, tapi yang dibahas Padan Cemume, terus Gotoloconya ini siapa yang dimaksud? Apakah di luar Islam? Kan tidak. Kenapa? Yang dibahas Padan Cemume, katanya baru sebulan ya, baru sebulan masuk Islam, sudah tahu ajaran Islam itu baik seperti ini. Nah, yang saya bilang tadi, apakah Padan Cemume ini mempelajari Islam lebih dari 10 tahun? Itu lapor si Udin. Kan enggak. Apakah si Udin ini tahu kehidupan Padan Cemume selama ini? Tiap hari itu membaca Al-Quran untuk belajar, untuk mencari sebuah kebenaran, menemukan satu kebenaran, untuk ya mempelajari satu hal keyakinan sebelum dia ikuti mempelajari kehidupan umat muslim, isi Al-Quran, tafsirnya. Apakah lapor Sidin? Kan tidak. Dia hanya mengatakan sebulan baru masuk Islam sudah seperti itu. Nah, belum tentu Pak Dan C ini seperti yang si Udin katakan. Ya, kalau Pak Dan C ini baru sebulan belajar Islam, kalau sudah lama di sini, orang kalau punya kesombongan seperti itu, dianggapnya orang lain itu tidak tahu tentang Islam dibanding dialah yang lebih tahu tentang Islam. Memang orang laknatnya seperti ini, adanya sombong, menghujat, katanya penginjilan, katanya pelayanan, tapi yang dibahas ajaran orang lain. Kan gabrol namanya dia. Lalu dimintai pendapatnya oleh mereka. Apa kelebihannya, saudara? Dunia Arab sudah hancur berantakan. Syria, negeri dengan bangunan yang indah, gedung-gedungnya, kotanya, sekarang sudah hancur semuanya. Apa yang bisa diharapkan dari itu? Lalu dikatakan ada kelebihannya. Kelebihannya, ya ada kelebihannya. Merusak, mengancam, dan menyiapkan orang-orang yang mampu melakukan kejahatan lebih banyak. Jadi gini ya, Din, dengarkan ini Din. Kalau suatu saat kamu mendengarkan satu saja, ingat ya, anakmu itu masih menjadi seorang muslim, ya kita berdoa anak-anaknya si Udin ini tetap menjadi seorang muslim yang taat. Dan kita lihat anaknya ini sangat bertentangan dengan bapaknya. Tapi satu ya, apakah anaknya pernah mengancam bapaknya? Apakah ajaran yang diikuti anaknya itu bisa mengancam kehidupan bapaknya? Nyatanya kan tidak. Kalau anaknya itu mengikuti ajaran yang seperti yang dikatakan si Udin ini, pasti sudah tidak lama lagi hidupnya, atau bahkan kemarin sudah musnah si Udin ini. Tapi kenyataannya tidak. Dia mengatakan negara Arab sudah hancur begini. Dan ya, kehancuran satu negara, adanya peperangan, itu bukan tentang agama, bukan perang agama, tapi perang kekuatan negara. Ya, kadang kadu ekonomi. Kamu tidak melihat ya, Kristen itu yang suka perang itu, nggak melihat. Ini kamu nih mata melotot tapi buta.
kupingnya berlubang tapi tuli. Di sini nih. Jadi dia ini menarasikan negara Arab sudah hancur, ini sudah hancur, ini sudah hancur gitu ya. Tidak, sepertinya kita ini dianggap buta semua gitu, padahal dia yang buta. Apakah orang yang pernah perang ini hanya orang Islam? Apakah hanya umat Muslim? Dia tidak sadar kalau Kristen tuh banyak juga yang perang. Kalau perang jangan sangkutkan agama, Din. Jangan sangkutkan ajaran. Kalau perang antar negara itu konteksnya sama-sama membela tanah air mereka. Itu. Nah, dia lebih tahu tentang Islam. Ada perintah membunuh seperti ini. Anaknya saja nggak ada niat membunuh. Coba, nggak sadar kalau anaknya ini Muslim gitu. Ini hal-hal seperti ini dianggapnya ini apa ya, masih laku. Sebenarnya sudah basi, saudara-saudara. Tapi yang kita takutkan, umat Muslim yang masih awam itu terobsesi dengan pikiran-pikiran si Udin ini. Karena kita harus sadari, semakin hari semakin maju perkembangan zaman ini, semakin mudah anak-anak itu dipengaruhi oleh dunia maya dengan perkataan-perkataan orang-orang seperti ini. Karena semakin kurangnya ya anak-anak yang sekarang ini rasa ingin tahu tentang keyakinan yang mereka miliki. Kita harus apa ya, objektif menilai anak-anak sekarang ini mudah sekali terpengaruh, dan tentang belajar apa ya tentang Islam, tentang ajaran-ajaran agama ini kurang karena terkalahkan dengan kesibukan lain seperti bermain HP, game dan lain-lain. Disinilah tugas kita bersama-sama, selalu mengedukasi, selalu menyampaikan kepada anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini tergiring oleh opini-opini yang dibawa oleh penghujat-penghujat seperti ini. Kita selamatkan anak-anak bangsa dari orang-orang seperti ini, kawan-kawan ya. Kita lanjutkan videonya. Kita lihat orang stres ini seperti apa ngomelnya atas keterguncangan Pak Dan Cemume ini bersyahadat ya. Tapi dia baru bahas sekarang ini, baru kemarin videonya 18 jam yang lalu. Sekarang si Dancok Mumet itu dia nggak ngelihat dengan matanya. Kok tiba-tiba kamu merasa hebat bahwa ada kelebihan? Ya memang ada kelebihannya. Jengkang-jengking ya 5 kali sehari gitu. Kamu nggak bakalan bisa melakukan ajaran jengkang-jengking itu. Nah, dia menarasikan sholat 5 waktu itu dengan jengkang-jengking ya, ada kelebihannya jengkang-jengking sehari semalam 5 kali ya. Saya katakan, kamu hari Minggu itu joget-joget itu apa coba? Nggak boleh seperti itu sebenarnya. Lah, kalau si penghujat mungkin bebas ya, orang edan itu memang bebas. Jadi dia mengatakan apa kelebihannya? Menutupi kegundahannya. Karena apa? Dia tiap hari menghujat, berharap banyak orang murtad, ternyata sebaliknya banyak orang yang mu'alaf. Bahkan pendeta Dan Cemume ini, kalau seandainya dia tidak mu'alaf, dipuji-puji. Kalau kenal itu, oh pendeta Dan Cemume itu loh bagus, imannya bagus gitu ya. Apalagi mengikuti seperti si Udin ini, ikut menghujat, pasti dijempolin. Jadi pendeta ikut menghujat, ikut-ikutnya seperti Udin ini, pasti dijempolin. Sekali orang ini bersyahadat, sekali orang ini mu'alaf, jempolnya langsung kebalik, kawan-kawan.
Ini saudara-saudara ya, jempolnya langsung dibalik, langsung bilang gini, dan cemum itu apa? Nggak tahu apa-apa. Apa yang dicari di sana? Kelebihannya apa? Ya, kelebihannya itu 5 kali sehari gini apa jengkang-jengking katanya. Kok gini loh ya, kalau berbahasa begini, sujud sehari semalam 5 kali gitu ya, 5 waktu masih bagus. Tapi kalau bahasa jengkang-jengking ini memang pantas ini mulut si Udin ini dimasukin kotoran sapi, saudara. Pantas. Saya nggak mau mengatakan sebenarnya kamu joget-joget di gereja itu ngapain. Saya nggak mau sebenarnya seperti itu. Kita nggak boleh. Biarkan mereka, kalau kita katakan, kalau kita yang mengatakan sudut pandang muslim, orang-orang kafir itu dalam kesesatan, berbahagia dalam kesesatan, ya biarkan saja sebenarnya. Yang penting kesesatan mereka itu tidak mengganggu iman kita, tidak mengganggu keyakinan kita, tidak mengganggu ya apa yang kita imani. Kalau isi Udin kan enggak, berbahagia dalam kesesatan, menarasikan 5 kali sehari, sholat 5 waktu, dikatakan jengkang-jengking. Ini memang kurang ajar kan gitu. Tapi kita nggak boleh membahas mereka. Mau dia tuh mau joget-joget, DJ pakai koplo, terserah mereka lah. Jadi seperti itu ya. Badan cemume, kenapa kamu ke sana? Apa kelebihannya? Jengkang-jengking sehari semalam. Sadar nggak dia ini menghinakan apa yang diyakini anaknya? Nah, di sini Hasyudin tidak menyadari apa yang dia narasikan di sana itu kelebihannya apa. Ya, dia mengatakan seperti itu. Dia menghinakan yang diyakini Pak Dan Cemume, tidak sadar anaknya sendiri itu loh ya, itu menjadi muslim. Kan lucu gitu. Udin, kadang-kadang kalau kita bahas, dia selalu menghinakan ajaran Islam. Tapi kalau kita bahas, ya orang gila itu sebenarnya orang edan itu bebas. Tapi kita wajib membantah semua ini, karena kita melihat penghinaan ini, pastinya kita umat yang beriman dan meyakini ajaran Islam itu ajaran yang sempurna, pastinya kita bergejolak yang masih memiliki iman. Nah, kita masih memiliki iman itu pasti bergejolak. Kadang-kadang saudara kita ini sering ya bilang seperti ini, kenapa selalu dibahas si Udin ini? Nah, kenapa? Pertanyaan seperti itu bagus sebenarnya, tapi bukan salah, karena belum mengerti. Si Udin membuat satu konten 100 konten penghujatan. Kita hanya membuat satu konten reaction. Di dalam beranda YouTube yang muncul siapa coba? Yang muncul si Udin. Itu terhimpit punya kita, sehingga sebuah kesalahan yang disampaikan terus menerus itu akan menjadi sebuah hal yang terngiang gitu, yang bisa terngiang terhadap orang-orang yang masih labil. Apakah benar katakan Udin? Apakah benar katakan si Udin? Di sini yang kita takutkan bisa terkikisnya akidah saudara-saudara kita tentang Islamnya, karena merasa begini, saya masih kurang tentang Islam. Apakah benar yang dikatakan si Udin? Nah, seperti itu terus. Nah, seperti ini. Ada apa dan Cemume? Apa kelebihannya?
jengkang-jengking sehari semalam 5 kali. Nggak seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat ya, mungkin dari sudut pandang si Udin, Pak Dan C ini tidak melihat, tapi sebenarnya Pak Dan C sebenarnya yang bisa melihat. Memang menurut si Udin, si Udin ini bisa melihat. Ternyata si Udin lah yang buta mata, buta hati, dan buta segalanya. Dengan segala cara dia untuk mendapatkan uang demi sebuah konten, demi mendapatkan dolar, penghujatan yang keluar dari mulutnya. Sebenarnya kalau kita lihat dia mengatakan haram itu apa di dalam Kristen, yang keluar dari mulutnya itulah yang bisa diharamkan. Perkataan kotor seperti ini, perkataan menghujat seperti ini. Nah, berarti memang dia ini bukan orang yang mengetahui tentang isi kitab yang diimaninya juga. Itu bisa baca Al-Quran tapi untuk kebencian, bisa membacanya saja tapi untuk dasar kebencian. Dia bisa baca Bible tapi untuk dasar apa? Dasar pembenaran. Coba, akal siapa coba yang menyamakan pencipta dengan yang diciptakan? Nggak masuk akal. Kalau orang muslim ini nggak masuk akal, gitu loh. Pencipta sama yang diciptakan sama itu nggak masuk akal. Tapi kalau akalnya sudah taruh di pantat, entah, gitu kan? Ini jadi apalagi fenomena-fenomena terjadi akhir-akhir ini ya, semakin sulitnya mereka menembus pertahanan umat muslim di dalam membentengi umat, mengandalkan debaternya KO semua, mengandalkan pendetanya seperti si Udin, haram yang diucapkannya, menghujat saja isinya. Lah terus apa yang mau diandalkan coba? Ngandalin Sopiatul, PR-nya saja nggak selesai-selesai kawan. Cuman ditanya Markus 16, kenapa di kitab aslinya, di kodek aslinya nggak ada, tapi di LAI ada tambahan 1 paragraf. Itulah masih ditunggu sampai ulang tahun sama Ustaz Rafi. Nah, pada akhirnya apa? Mereka itu terguncang. Bahkan mereka kemarin itu mengutus utusannya seperti apa? Anak mami, anak mama mengadu kepada mamanya. Seperti itu. Dia nggak melihat hal seperti itu, bisanya cuma melihat orang lain tanpa dipahami isi yang disampaikan itu sebenarnya seperti apa, sesuka hatinya saja. Nah, jemaah yang di Indonesia nggak sadar kalau saudara-saudara ya, nggak sadar digiring sama si Udin ini. Dia suka-suka di sana. Coba kalau pulang, coba apa yang sudah dilakukan di Indonesia si Udin ini. Apa sih si Udin ini yang pernah dilakukan untuk negara dan bangsa ini? Gak ada. Dia hanya menghujat dengan bertujuan memecah belah anak bangsa. Nah, di sini mirisnya si Udin ini. Coba lihat, tolong ngomong, sudah ngap-ngapan saudara? Sudah ngos-ngosan dia? Gak mungkin. Ditambah dengan kamu yang sesat, ya tambah sesat. Ajaran itu seluruhnya, ya nggak ada yang benar. Jadi khawatir sekali saya dengan si Muhammad Dancok ini ya. Bagaimana kamu menilainya? Baru sebulan masuk Kristen, masuk Islam, lalu mengatakan kelebihannya luar biasa, memulai dengan Bismillah dan sebagainya. Danco.
Ya memang fakta. Ya ini yang memang sehat itu ya seperti Pak Dance ini ya. Kita katakan siapa Pak? Bisa menilai dari ya bismillah saja. Umat Islam selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim setiap mau melakukan sesuatu hal, pekerjaan, kegiatan, dan aktivitas. Kalau mau membacakan kitabnya, ayat sucinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selalu dibacakan. Mau melakukan sesuatu aktivitas apapun, selalu membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan apapun yang mau dilakukan oleh umat Islam ini ada doanya. Di sini secara mendasar Pak Dance ini bisa melihat di mana kebenaran yang sebenarnya. Dengan hanya kata Bismillahirrahmanirrahim, Pak Dance bisa menilai. Berbeda dengan si Udin, sudah bisa membaca Al-Quran, tapi malahan dia mengkhianati pemikirannya sendiri demi duniawinya. Jadi kalau dikatakan baru sebulan sudah mengatakan Dance Mume itu banyak kelebihannya, Islam itu banyak kelebihannya begini dan begini, dari sisi dasar Pak Dance Mume sudah bisa melihat. Nah, dalam satu konteks, umpamanya Pak Dance ini mempelajari Islam sudah bertahun-tahun, 15 tahun atau 20 tahun, kan nggak perlu lapor si Udin, dan si Udin pun tidak tahu. Tapi secara umum mendasar Pak Dance Mume mengakui kelebihan Islam. Kenapa? Selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim saat akan melakukan aktivitas apapun dan saat akan melakukan apapun. Jadi di sini sebenarnya si Udin ini dengan kata Bismillahirrahmanirrahim sudah terguncang. Karena apa? Coba kita tanyakan kepada orang Kristen. Kamu kalau mau melakukan sesuatu hal, apa yang kamu baca? Demi nama Bapa gitu ya. Tapi nanti ketemu lagi Kristen yang di sana, berbeda lagi. Bertemu dengan Kristen yang di sana, berbeda lagi. Mau melakukan sesuatu hal apa? Yang penting berdoa. Tapi berbeda dengan umat Islam, sampai ujung dunia pun ditanya, apa yang kamu baca sebelum melakukan sesuatu hal? Tidak lupa dengan kata ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melakukan sesuatu hal, seluruh dunia mengatakan umat Islam ini Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang diucapkan, apa yang dikumandangkan, dan apa yang dibacakan sewaktu sholat, ada syarat sahnya sholat. Ada syarat-syaratnya sholat. Nah, di sini syarat-syaratnya sholat itu juga harus diperhatikan, di mana di dalam Islam itu secara baku syarat sahnya sholat itu menjadi sebuah aturan. Jadi ini sangat berbeda. Berbedanya di sini antara Islam dan Kristen. Jadi tidak bisa kalau mengatakan begini, baru beberapa saat, baru sebulan
sudah mengatakan banyak kelebihan terus disalahkan. Belajarnya kan bukan sebulan, Din. Nah, seperti itu. Oke, ikhwan fillah, kita lanjutkan videonya dulu. Merasa bangga. Kebanggaannya justru saya lihat dalam Al-Quran itu. Ya. Segala sesuatu hidup manusia itu telah diatur. Dari kelahiran sampai pada kematian. Bahkan selama hidup manusia itu seolah-olah telah diatur berdasarkan Al-Quran itu sendiri. Makan. Nggak perlu kitab Gotoloco untuk membicarakan kelahiran orang, matinya orang. Nggak perlu kitab itu, nggak perlu ayat itu, Muhammad. Sebelum Quran ada, orang sudah lahir dan sudah mati. Jauh sebelumnya. Baru muncul 1443 tahun yang lalu. Itu kitab Gotoloco itu. Seolah-olah sudah diatur baik lahir maupun matinya. Yang diperlukan ini tuntunan hidup yang benar, menyembah Tuhan yang benar, melakukan ajaran yang benar, dan bagaimana beribadah yang benar. Bagaimana kamu mengatakan kebenaran ibadah? Ada perintah lempar setan pakai batu, ya, mutar-mutar batu hitam 7 kali, kemudian berhenti di padang gurun panas. Nah, seperti ini ikhwan fillah semuanya ya. Di mana ada kebenaran dalam Islam? Din, kamu memang apalah, Din, ya? Memang kalau laknat saja. Kalau orang sudah sesat memang ya itu. Semakin tersesat. Kenapa? Narasi yang diucapkan si Udin ini memang sangat luar biasa menghinakan Islam ya. Melempar setan seperti itu. Sekarang kalau kita tanya ya, kalau depan kita itu, kamu menarasikan seperti itu, memang kamu pernah melihat setan gitu? Ini makanya kalau melihat ajaran itu dilihat itu yang benar gitu. Sangat berbeda kan begini, terkutuk orang yang digantung di kayu salib gitu ya. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kalau kita mengatakan seperti itu kan tertulis itu tertulis dalam Bible. Coba kalau si Udin ini ditanya, apakah di dalam Al-Quran itu ada melempar setan seperti itu? Disinilah kebencian si Udin ini yang selalu disampaikan, yang sangat membahayakan anak-anak bangsa yang digiring si Udin ini supaya lebih membenci lagi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Nah di sini, jadi dia nggak sadar ya, napasnya saja udah ngap-ngapan. Coba kita dengarkan itu, udah ngap-ngapan gitu ya. Tinggal menunggu hari. Nah, di sini kelihatan keputusasaan si Udin mencari cara memperpanjang visanya yang hampir habis supaya dapat bantahan dari umat muslim dengan berkesan ancaman untuk mencari alasan supaya dia mendapatkan suaka, alasannya tidak aman kalau pulang ke Indonesia. Kan ini maksud dia ini. Cuman umat muslim tidak sebodoh apa yang dikatakan pikirkan oleh si Udin. Kan itu. Jadi ini tinggal menunggu hari. Orang seperti ini dia nggak sadar kalau hidupnya itu sudah tinggal detik lagi bisa bebas berkeliaran ya. Katanya mengingat pertemuan antara Hawa dan Adam bertemu di sana.
lucu ajaran kamu, Muhammad. Lucu. Tapi memang kita harus akui ya, kalau dari segi penulisan ya tetap tidak ada perubahan, baik titik komanya itu, tetapi isinya itu mengancam bahkan mengerikan isinya. Maka saya usulkan 300 ayat harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan, tidak sesuai bahkan dengan Pancasila, itu bertentangan sama sekali dengan ajaran Bang Mamat itu. Nah, di sini sudah mulai menyentuh ke Pancasila, yang katanya memang penulisan tidak berubah, tapi isi dan ajarannya itu bertentangan dengan Pancasila. Sadar nggak kamu? Ketuhanan yang Maha Esa itu mengambil dari hukum apa? Kalau nggak dari Al-Quran. Karena orang Kristen itu esanya kesatuan, gitu loh. Emang kamu pikir itu ngambil dari ajaran Kristen gitu? Coba kamu cari, ada nggak yang ngambil dari ajaran Kristen Pancasila itu? Coba dicari, mulai dari pasal undang-undang nggak ada. Kalau masalah Pancasila disentuh, ini yang apa? Sudah Islam disentuh, diadukan dengan Pancasila lagi. Saya masih ingat ya, zaman dulu saya hafal kalau masalah P4 ya, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Saya hafal butir-butirnya, ada tuh banyak itu. Jadi gak bisa mau dibenturkan. Kalau memang berbenturan ajaran Rasulullah ini, Al-Quran, isi Al-Quran berbenturan dengan Pancasila, ini tidak akan hidup muslim di Indonesia. Tapi buktinya, faktanya, kita hidup rukun dan damai dengan mayoritas muslim. Tidak bisa dibayangkan seandainya di Indonesia ini mayoritas Kristen ya sahabat-sahabat semuanya ya. Mungkin kita nggak bisa sedamai ini. Minoritas saja seperti itu kelakuannya, seperti si Udin ini, satu orang tebar kebencian sana sini tebar kebencian, apalagi mayoritas. Coba satu orang saja bahasanya itu bahasa hewan semua. Jadi miris sekali ya usaha-usaha si Udin ini yang selalu sia-sia. Sia-sianya apa? Semakin dia menggaungkan ini, kita bahas, kita ulas ya, ini semakin banyak yang bersyahadat. Karena saudara-saudara kita semakin banyak yang tersadar bahwa di dalam Islam tidak mengajarkan seperti apa yang dikatakan si Udin. Saat ya Udin berkata, teman-teman kita itu ada yang ngecek nih, benar nggak apa yang dikatakan si Udin. Pada akhirnya apa? Orang itu tersadar ternyata apa yang saya ikuti ini, si Udin ini nggak ada benarnya sama sekali. Karena apa yang disampaikan itu kebencian. Dia akhirnya seperti itu, berpikir, oh orang ini membawa kebencian saja kerjanya tiap hari, sedangkan dia seorang pendeta. Nah terus memalukan sekali itu loh, memalukan. Orang kalau memang jadi ini ya, jadi orang yang dikedepankan itu ya enggak pecundang seperti ini, berani mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan bila memiliki kesalahan untuk perbaikan di hari depan, untuk introspeksi diri. Kalau si Udin enggak, sudah lari, enggak pulang-pulang, tetap mujat, tapi
tapi orang lain pula yang disalahkan. Kan gabrol namanya itu. Ini bentar lagi jadi gelandangan ini. Lihat saja. Sekarang ini penontonnya sudah berkurang, nggak kayak kemarin-kemarin, karena penghujatannya menurun. Sebenarnya bukan penghujatan yang menurun ya, kelihatannya dia kesehatannya yang sudah menurun. Siapa sih yang enak hidup di negara orang dalam posisi dia menjadi seorang tersangka, hidupnya pindah dari negara satu ke negara lain, hidupnya dari hotel satu ke hotel yang lain, tidak akan sedamai hidup di rumah sendiri, di negara sendiri. Ini semua terucap dari istrinya si Udin. Apa katanya? Istri saya setiap hari nangis, kangen anak-anaknya, kangen Indonesia, lebih damai di Indonesia katanya. Lah, di sini kan kelihatan apa yang dikatakan si Udin, Indonesia nggak damai, Indonesia ini seperti ini, ditabokin sama istrinya sendiri dengan ucapan istrinya sendiri, kan begitu. Tapi namanya orang tidak waras ya nggak sadar-sadar, bibirnya tempat doer terus, itu loh kawan. Makanya saya usulkan supaya dihapuskan. Loh, tiba-tiba kamu mengatakan ini adalah sebuah kelebihan yang luar biasa. Bagaimana, Mumet? Pada saat kita berdoa, pada saat kita berpergian, doa itu telah Ini kelebihan lah, berauranya Pak Dance. Stres ya nih, Pak Dance mau alap stres ya. atau huruf Inggris, Arab, membaca dilakukan dalam nada sikit sudah berkali. Ya. Kasihan. Utama, royal yang paling utama. Menurut saya temui dalam Al-Quran itu pada saat salah Yang kasihan tuh si Udin. dan Uang Pak Dance santai-santai di Indonesia, kak si Udin nggak bisa pulang. Tahu ibadah apa yang kamu lakukan itu, Mumet. Jadi saudara-saudara, saya tidak memperpanjang omongan ini, dan saya bersyukur bisa ada di Amerika ini supaya bisa ngetawain sepuasnya. Kalau di sana memang banyak tertahan apa yang harus saya omongkan dan apa yang saya harus bicarakan tentang ajaran ini. Jadi saudara-saudara, sebenarnya saya mau khutbah tadi karena besok. Nah, di ending ini kan kelihatan dia senang ini berada di Amerika Serikat, sehingga dia bisa sesuka hati ngomong apa bisa tertawa begini. Berarti kan sudah diniati pergi ke Amerika itu untuk mengucapkan itu, untuk menghujat. Nah, dia ngeledek Pak Dance mau kebaikan apa, ibadah apa. Nah, di sini inilah bedanya menjadi seorang muslim. Perbuatan baik itu ibadah. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam itu termasuk ibadah. Perbuatan baik itu ibadah. Nah, berbeda konteksnya ibadah sebagai kewajiban. Kewajiban menjadi seorang muslim, melakukan kewajiban sholat 5 waktu. Nah, kalau sholat sudah tentu ibadah. Kalau ibadah belum tentu hanya sholat itu, Din. Karena ibadah ini termasuk sholat, perbuatan baik, menolong orang, itu ibadah. Tapi kalau namanya sholat, ya kan, itu ada aturannya, ada yang wajib, ada yang sunnah, kan seperti itu. Ini si Udin ini ingin menarasikan kepada Pak Dance ini tidak tahu apa-apa tentang Islam kamu, Pak Dance, kan seperti itu. Lebih tahu saya tentang Islam, Pak Dance. Jadi memang si Udin ini memang kurang ajar. Pergi ke Amerika itu sengaja hanya untuk mensukseskan misinya untuk menghujat
dan berkoar-koar atas kebenciannya terhadap Islam. Begitulah ikhwan fillah semuanya, apa yang dikatakan si Udin ini semua adalah narasi-narasi kebencian sebagai contoh perwujudan seorang penghujat, dan apapun yang disampaikan oleh si Udin itu niat dia untuk menghancurkan ajaran Rasulullah SAW. Mari kita bersama-sama membentengi umat, mengedukasi saudara-saudara kita supaya tidak mudah tergoyang, tidak mudah terpengaruh oleh narasi-narasi orang seperti si Udin ini. Akidah Channel, terima kasih untuk ikhwan fillah semuanya yang selalu setia menyimak, dan semoga bermanfaat apa yang Akidah Channel sajikan, dan terima kasih atas dukungannya. Semoga mendapatkan nilai lebih dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang amal kita nanti di alam setelah alam kehidupan dunia yang nyata. Insya Allah Akidah Channel akan kembali dengan topik yang berbeda pastinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.